Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Hmm. semuanya. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar teori peluang yang telah kami kerjakan dengan judul penerapan distribusi Poisson pada kasus kecelakaan lalu lintas. Di sini anggota kelompok kami ada Balawan Satria Laksana Putra Masimo dengan NIM 1031124300000 dan saya sendiri Malekian Edison dengan NIM 1031124300176 dan juga Kevin Benedictus Purba dengan NIM 1031124000171. Oke, di sini yang pertama ada permasalahan dan eksperimen. Kecelakaan lalu lintas atau laka lantas bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, dan banyak variabel yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Meskipun kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, namun kita dapat menganalisis berdasarkan frekuensi kejadian dalam suatu interval waktu tertentu. Maksudnya adalah pola terjadinya kecelakaan pada suatu hari dapat dipelajari dengan melihat data yang sudah ada dalam jumlah periode tertentu. Pada pengerjaan tugas ini, data kecelakaan lalu lintas yang diambil adalah data pada tanggal 30 Desember 2025 dengan sumber datanya adalah website rekapitulasi laka lantas Polri, dan berdasarkan data tersebut diperoleh jumlah kecelakaan lalu lintas dalam satu hari adalah 18 kejadian dan interval waktu pengamatannya adalah satu hari. Eksperimen kami menggunakan metode penelitian pengamatan data historis untuk jumlah kejadian kecelakaan dalam satu hari yang kemudian dimodelkan menggunakan distribusi Poisson. Dikarenakan data berupa jumlah kejadian dalam interval waktu tetap. Kemudian selanjutnya di sini ada definisi pengubah acak. Pada studi kasus ini, kita akan memodelkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam satu hari. Pengubah acak yang kita gunakan adalah X, yaitu jumlah kecelakaan lalu lintas dalam satu hari, karena nilai X berupa kejadian, misalnya 0, misalnya 1, 2, dan seterusnya. Maka X termasuk pengubah acak. Di sini discrete. Kemudian definisi parameternya. Distribusi Poisson memiliki satu parameter utama, yaitu lambda, yang menyatakan rata-rata jumlah kejadian dalam suatu interval waktu tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata kecelakaan dalam satu hari adalah 18, sehingga nilai parameter lambda yang digunakan adalah lambda sama dengan 18. Dengan demikian, pengubah acak X mengikuti distribusi Poisson dengan parameter 18 atau dapat dituliskan dengan X berdistribusi Poisson dengan parameter 18. Selanjutnya untuk nilai peluang akan dijelaskan oleh teman saya, Balawan. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Oke, jadi untuk yang D itu nilai peluang. Jadi untuk rumus distribusinya adalah P X besar sama dengan K, itu berarti sama dengan E pangkat min lambda, lambda pangkat K per K faktorial. Jadi untuk contoh studi kasus yang tadi di atas, kita bisa ambil contoh peluang terjadi tepat 18 kecelakaan dalam satu hari. Jadi diketahui lambdanya itu nanti 18, lalu X berdistribusi Poissonnya itu 18. Oke, lalu kita akan masukkan ke dalam rumus. P sama dengan K-nya nanti diganti jadi 18, nanti tinggal E, terus dipangkatin min 18 dikali 18 pangkat 18 per 18 faktorial. Nanti hasil sederhananya adalah 0,0936. Jadi peluang terjadinya tepat 18 kecelakaan dalam suatu hari adalah satu hari berarti sekitar
9,36% jika yang di atas ini dibulatkan. Oke. Lalu untuk yang kedua ini, peluang terjadi kurang dari 20 kecelakaan dalam satu hari. Jadi diketahuinya kita masih sama, lambda 18, X distribusi Poissonnya itu 18. Nah, untuk rumusnya, karena ini kurang berarti kita tinggal diganti aja ini, jadinya kurang juga. Jadi P, X kurang 20, berarti sama dengan sigma 19, K sama dengan 1, berarti tinggal E dipangkatkan min 18 dikali 18 pangkat 18 per 18 faktorial. Jadi hasil sederhananya adalah 0,6509. Oke, jadi peluang terjadinya kecelakaan dengan jumlah kurang dari 20 dalam satu hari adalah sekitar 65,09% jika kita bulatkan. Oke, selanjutnya ada min dan variasi akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, di sini kita masuk ke bagian min dan variansi pada distribusi Poisson. Pada distribusi Poisson ini terdapat sifat khusus yaitu nilai min atau nilai harapan sama dengan nilai variansinya. Secara sistematis dapat dituliskan bahwa min atau EX sama dengan lambda dan variansi atau var X juga sama dengan lambda. Pada kasus ini, nilai lambda atau rata-rata kejadian kecelakaan lalu lintas dalam satu hari adalah 18 kejadian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa min-nya sama dengan 18 dan variansi sama dengan 18. Artinya, secara rata jumlah kecelakaan yang terjadi dalam satu hari adalah 18 kejadian dan tingkat penyebaran data di sekitar nilai tersebut juga sebesar 18. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi jumlah kecelakaan masih tergolong wajar dan sesuai dengan karakteristik distribusi Poisson. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa distribusi Poisson dapat digunakan untuk memodelkan jumlah kecelakaan lalu lintas dalam satu hari. Berdasarkan data tanggal 30 Desember 2025, diperkirakan parameter lambda sama dengan 18 dengan nilai min dan variansi masing-masing sebesar 18. Model ini dapat membantu analisis dan perencanaan kebijakan keselamatan lalu lintas. Dengan parameter tersebut, diperoleh nilai min dan variansi yang sama-sama bernilai 18. Model distribusi Poisson ini dapat membantu dalam analisis pola kecelakaan lalu lintas, serta dapat dijadikan dasar dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan keselamatan lalu lintas di masa yang mendatang. Oke, sebelum kita masuk ke referensi, dan referensi yang akan dapat dalam penyusunan tugas ini berasal dari beberapa sumber. Dapat dilihat di Oke. Oke, saya tutup. Kami di sini telah selesai melakukan presentasi tugas besar mata kuliah teori ulang. Cukup sekian dan terima kasih.